Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas TI5B. Saya di sini akan membahas mengenai metode pengembangan Scrum yang saya rangkum dari 10 jurnal. Yang pertama, jurnal judul Kolaborasi Scrum dan Desain Sprint dalam Pengembangan Aplikasi Laboratorium Medis. Jurnal ini membahas metode Scrum yang diuji cobakan dalam pengembangan aplikasi laboratorium kesehatan dengan dibagi menjadi dua fase utama, yaitu fase prototyping dan fase pengembangan. Fase prototyping menggunakan metode desain sprint, dan fase pengembangan menggunakan kerangka Scrum. Dari hasil fase prototyping, dihasilkan dokumen prototype yang akan dikembangkan oleh pengembang dengan melakukan dua kerangka kerja, yaitu Scrum dan Sprint. Tahapan metode Scrum yang disajikan ialah pertama, sprint planning. Sprint ini dihadiri oleh semua tim untuk membahas produk backlog selama kurang lebih 8 jam dalam satu sprint. Yang kedua, daily Scrum. Daily Scrum dilakukan selama kurang lebih 15 menit setiap hari, bertujuan untuk mengevaluasi progres di hari sebelumnya dan yang akan dilakukan pada esok hari. Yang ketiga, sprint review. Sprint yang dilakukan di akhir sprint untuk menginspeksi status dari sprint yang sudah dilakukan, umumnya dilakukan paling lama 4 jam untuk satu sprint, untuk sprint 1 bulan. Jika kurang dari 1 bulan, sprint review bisa kurang dari 4 jam. Yang keempat, sprint retrospektif. Scrum hanya memiliki 3 role, yaitu Scrum Master, Product Owner, dan Development Team. Masing-masing role memiliki tugas yang berbeda satu sama lain. Jurnal kedua yang berjudul Aplikasi Self-Service Menu menggunakan metode Scrum berbasis Android, case study Warkworber Cafe Cikarang. Jurnal ini membahas pembuatan aplikasi self-service menu menggunakan metode Scrum berbasis Android pada Warkworber Cafe Cikarang dengan menggunakan salah satu pengembangan agil, yaitu Scrum dan analisis yang dilakukan dengan survei pada sistem yang berjalan dengan mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi yang diharapkan. Semua aplikasi yang diharapkan membantu pelanggan kafe, pelayan kasir, dapur, dan pemilik kafe. Tahapan metode Scrum yang disajikan, pertama, produk backlog, yang berisi backlog item yang dibuat berdasarkan requirement yang didapat dari pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi literatur. Kedua, sprint backlog adalah produk backlog yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian untuk dikerjakan pada fase sprint nanti. Yang ketiga, sprint planning. Sprint planning adalah perencanaan dalam pengerjaan produk backlog pada sprint. Yang keempat, sprint terdiri dari unit kerja yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan yang didefinisikan dalam backlog yang harus diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya kepada tim. Kelima, review dan retrospektif. Setelah selesai dari fase sprint, aplikasi direview kepada pengguna untuk dilakukan pengujian terakhir. Pengujian sistem ini dilakukan dengan mencari kesalahan sistem yang ada pada aplikasi self-service menu dengan menggunakan metode black box testing. Jurnal yang ketiga dengan judul Implementasi Metode Scrum dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan, studi kasus penjualan spare part kendaraan. Jurnal ini membahas perancangan perangkat lunak sistem informasi penjualan spare part kendaraan, di mana sistem ini dirancang dengan menerapkan sebuah metode, yaitu metode Scrum, di mana metode ini banyak sprint dan beban kerja yang mana masing-masing sprint didorong oleh prioritas produk ke backlog. Pertama, project business case. Proses bisnis yang berjalan pada proses pengolahan data, penjualan dan persediaan barang dicatat dalam sebuah berkas dalam bentuk lembaran kertas, di mana data tersebut akan disimpan pada billing arsip. Kedua, project vision statement. Solusi yang diberikan adalah membangun sebuah sistem informasi penjualan di mana akan mengoptimalkan penjualan dan memperkecil kesalahan dengan adanya sistem informasi ini. Di antaranya proses bisnis, prioritas produk backlog, kalender rilis, sprint backlog, daily stand up, create deliverable, dan deliverable. Yang ketiga, implementasi atau perancangan sistem. Dalam perancangan dan pembuatan sistem informasi ini, rancangan proses digambarkan dengan menggunakan UML untuk menganalisa sistem kerja dan dari sistem informasi penjualan yang akan dibangun. Jurnal keempat, manajemen proyek agil dengan pendekatan metode Scrum sebagai peningkatan layanan berkelanjutan perusahaan. Jurnal ini membahas pengembangan tata kelola IT dengan memanfaatkan kerangka kerja ITIL sebagai peningkatan layanan berkesinambungan dengan menerapkan kegiatan sehari-hari yang lebih adaptif dan relatif singkat melalui desain dan pengembangan penggunaan Agile Project Management dengan penggunaan Scrum.
sehingga pengembangan tata kelola IT diharapkan lebih cepat dan lincah dalam mengoptimalkan pemenuhan layanan prima bagi semua institusi. Jurnal kelima dengan judul Membangun Crowdsourcing Diet Sehat menggunakan metode Scrum, sisi penyedia exercise. Jurnal ini membahas membangun aplikasi diet sehat dengan model crowdsourcing yang merupakan aplikasi untuk memberi informasi pengguna dalam mendapatkan tubuh ideal dengan perhitungan sesuai inputan data pengguna dan akan disarankan untuk mengkonsumsi makanan dan melakukan olahraga sesuai hasil perhitungan. Sedangkan dari sisi penyedia jasa exercise berguna untuk memperluas jangkauan pasar serta mendapatkan keuntungan dari hasil pemesanan produk kesehatan maupun paket exercise oleh customer. Jurnal ke-6 yang berjudul Blended Scrum Model for Software Development Organization. Jurnal ini membahas model Scrum campuran untuk organisasi mulai menerapkan model pengembangan agil untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas dan kualitas. Scrum salah satu metodologi agil yang paling banyak digunakan, sering diimplementasikan dengan berbagai cara yang menyimpang secara tidak terkendali dari model aslinya, sehingga menghasilkan metode pengembangan yang disebut Scrum Boot. Dalam penelitian ini, model blended Scrum diusulkan untuk mengatasi masalah Scrum Boot yang tidak terkontrol saat bertransisi ke Scrum. Jurnal ke-7 yang berjudul Requirement Engineering in Scrum Framework. Jurnal ini membahas situasi terkini dari aktivitas IT di Scrum, bagaimana Scrum mendapatkan keuntungan dari teknik IT, dan tantangan masa depan dalam hal ini. Contoh teknik RE dalam pendekatan Scrum, wawancara, GAD, pemodelan, prototyping, dan dokumentasi. Jurnal ini bertujuan untuk menyoroti situasi pendekatan Scrum dan IT saat ini, penggunaan teknik IT dalam Scrum, dan tantangan masa depan yang dihadapi oleh teknik Scrum dan IT. Jurnal ke-8 yang The Impact of Team Climate of Failure and Success of Scrum Adoption. Jurnal ini membahas tantangan yang mengancam tim perangkat lunak saat beradaptasi dengan Scrum. Sebagian besar dari laporan ini menyoroti detail tantangan yang sebagian besar dari iklim tim. Di sisi lain, nampaknya fasilitator Scrum juga berasal dari iklim tim. Scrum membutuhkan perekrutan ahli yang berkualitas dalam peran yang ditentukan. The Agile Requirement Refinery. Jurnal ke-9 yang berjudul Software Product Management. Jurnal ini membahas pendekatan penelitian studi kasus digunakan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi metode ini yang menghasilkan penyulingan persyaratan Agile. Perluasan ke proses Scrum yang memungkinkan manajemen produk untuk mengatasi persyaratan kompleks dalam lingkungan pengembangan yang gesit. Sebuah studi kasus disajikan untuk menggambarkan bagaimana metode Agile dapat diterapkan pada manajemen produk perangkat lunak. Dan jurnal yang ke-10 dengan judul Adapting the Scrum Framework for Agile Project Management in Scans, Case Study of the Distributed Research Initiative. Jurnal ini membahas. Dan yang terakhir, jurnal dengan berjudul Adaptive the Scrum Framework for Agile Project Management in Scans, Case Study of the Distributed Research Initiative. Jurnal ini membahas adopsi metode agile untuk pengelolaan proyek dalam inisiatif pengelolaan ulang kolaboratif. Penggunaan kerangka kerja Scrum, seperangkat prinsip dan praktik agile khusus untuk mengatur sendiri tim lintas fungsi yang dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Saat ini sedang diperluas ke jenis organisasi lain dan proses manajemen pengetahuan. Studi ini membahas sejauh mana prinsip dan alat utamanya yang biasanya digunakan dalam Scrum, karena pengaruh yang berpotensi positif pada dinamika dan efisiensi tim, dapat berkontribusi pada manajemen kolaboratif dan koordinasi tugas dalam proses penyelamatan. Jadi kita dapat simpulkan dari 10 jurnal yang sudah disebutkan tadi, kesimpulannya yaitu Scrum adalah salah satu metodologi agile paling populer. Ini adalah metodologi adaptif, berulang, cepat, fleksibel, dan efektif yang dirancang untuk memberikan nilai yang signifikan dengan cepat dan seluruh proyek. Scrum Framework sukses digunakan di banyak perusahaan di seluruh dunia, baik perusahaan kecil hingga perusahaan besar yang tersebar di beberapa lokasi sebagai pendekatan yang inovatif dan interaktif dalam manajemen pengembangan software. Baik, sekian paparan saya mengenai metode pengembangan Scrum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.